Orang miskin itu selalu berpikir bagaimana saya bisa hidup dari hari ke hari. Dia mencari penghasilan untuk menghidupi kebutuhan hari ini. Kebutuhan besok dipikir besok. Tapi ketika Anda nonton video ini, orang miskin bisa level up loh. Bagaimana Anda bisa mencari penghasilan, tapi Anda bisa untuk biaya hidup 1 minggu. Bahkan bukan mustahil setelah nonton video ini, punya biaya hidup yang bisa di-cover selama 1 bulan. Bahkan Anda bisa punya penghasilan tanpa Anda bekerja untuk biaya hidup Anda selama 1 tahun. Kok bisa? Tonton video ini sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Seperti yang tadi saya awal di pembukaan video, karena banyak orang itu berpikir rezeki hari ini dipikir hari ini, rezeki besok dipikir besok. Ya, karena hidup sudah terlalu banyak pikiran, tapi mereka itu selalu hidupnya itu bagaimana hidupnya itu cuman hari lewat hari. Kita tahu di Indonesia mungkin golongan menengah cenderung ke bawah, mereka itu penghasilannya di berharian. Entah mereka itu buruh, entah mereka itu pekerja, entah itu mereka petani, entah mereka itu nelayan. Bahkan mungkin juga kita nggak bisa pungkiri karyawan. Nah, oleh sebab itu kita sadar atau tidak sadar bahwa penghasilan mereka ini ketika mereka berhenti bekerja, maka satu hari itu mereka nggak bisa lagi menjalani hidup. Karena untuk makan aja susah. Apalagi kalau sudah berhenti bekerja 1 minggu, sangat susah sekali. Makanya ada meme, promah adalah solusinya. Bagaimana menangani penyakit lambung. Oleh sebab itu, di video kali ini saya berjudul 12 hal yang orang miskin tidak tahu tentang uang. Mari kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu bagaimana Anda memilih pekerjaan yang lebih menghasilkan. Jika saat ini Anda bekerja sebagai telemarketer atau apapun lah dengan gaji UMR, misalnya 3 juta per bulan, atau let's say sekarang 4 juta per bulan ya, kota besar ya. 3 juta mungkin masih beberapa daerah masih ada beberapa kota masih mungkin tingkat kabupaten yang lebih kecil mungkin masih 2,9 something. Anda bidang penjualan properti atau mobil, di penjualan contohnya, misalkan Anda hari ini pertimbangkan untuk Anda punya penghasilan baru selain gaji Anda. Anda mungkin bisa jadi sales mobil contohnya, sales otomotif, karena Anda sekarang pasti merenung. Kalau Anda hari ini tetap mengandalkan gaji Anda saja, ya sampai kapanpun Anda mungkin, kalau 3 juta per bulan berarti 100 ribu per hari. Apakah itu cukup? Kalau Anda sendirian mungkin cukup. Tapi kalau Anda dengan istri dan 2 orang anak, apalagi hidup di kota besar, itu sudah jelas nggak mungkin. Sangat berat sekali. Apalagi Anda mau hari ini punya income tambahan untuk nonton bioskop. Itu sudah jelas nggak mungkin. Yang ada mungkin sampai tengah bulan penghasilan Anda sudah habis. Oleh sebab itu Anda harus memikirkan untuk side job atau side hustle. Nah, side hustle-nya yang disarankan di sini Anda mungkin bisa jadi agen properti, atau mungkin sales mobil, atau mungkin jadi anggota komunitas Yes-nya saya gitu. Ya kan? Kenapa enggak? Anda bisa jualan barang yang mana saat ini saya ajarkan juga digital marketing, bisa menjualan secara online, Anda bisa TikTok live. Itu luar biasa. Maka ini menunjukkan betapa Anda bisa mengubah sektor pekerjaan, bisa meningkatkan pendapatan. Jadi oleh sebab itu Anda nggak bisa pasrah dengan keadaan oleh gaji aja. Anda harus putar otak bagaimana untuk menambah penghasilan tambahan Anda. Jadi side hustle apa yang saya sarankan? Yaitu banyak sekali side hustle yang bisa kita berikan. Contohnya ya, jadi sales, bidang otomotif, ya, atau mungkin direct selling seperti di usaha saya, di komunitas Yes. Nah, dari sini Anda akan benar-benar mempunyai sebuah penghasilan yang tambahan. Ya, Anda bisa TikTok live di malam hari, Anda bisa jualan, dan Anda bisa ikutin kursusnya di MDA mungkin Master Digital Academy, supaya Anda benar-benar mempunyai teknik untuk bagaimana menjual secara online. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, eksekusi lebih penting daripada ide. Banyak orang bisnis startup di Indonesia dengan ide cemerlang tapi gagal karena eksekusi yang kurang efektif. Ambil contoh Gojek. Kesuksesan Gojek itu tidak hanya menghubungkan ide ojek dengan pelanggan melalui aplikasi, tapi juga karena eksekusi. Makanya saya suka sekali dengan kata-kata Menteri Pendidikan kita sekarang atau founder dari Gojek, Bapak Nadiem Makarim. Nadiem bilang apa? Bahwa yang membedakan saya dengan orang seusia saya adalah bukan di idenya. Ide boleh banyak, tapi tidak semua orang berani melakukan eksekusi.
Nah, itulah sebab Gojek sangat terkenal dengan kata eksekusi. Strategi bisnisnya baik dalam mengelola eksplorasi, teknologi, dan pemasaran, itu sangat menjadikan Gojek menjadi platform yang berbeda. Banyak loh aplikasi saingan Gojek, tapi kenapa nggak bisa sebesar Gojek? Pemakainya yaitu tadi, karena eksekusinya. Jadi hari ini Anda mungkin sudah pasrah dengan yang namanya gaji. Anda pasrah dengan yang namanya keadaan. Apakah pasrah bisa mengubah nasib? Jawabannya tidak. Yang bisa mengubah nasib adalah eksekusi. Action now. Ini yang bisa membuat Anda berbeda dengan orang lain. Saya yakin kalau Anda menjadi eksekutor yang berbeda, hasilnya pun pasti berbeda. Nah, yang ketiga adalah fokus meningkatkan pendapatan, bukan cuma hemat. Kalau Anda mau belajar menghemat, bagus. Belajar saving, bagus. Tapi, apakah uang yang Anda hemat itu setara dengan biaya hidup yang semakin naik? Fokus meningkatkan pendapatan bisa lebih efektif daripada sekedar menghemat. Misalkan kamu bekerja di Jakarta dengan gaji 4,2, ambil kursus akuntansi atau digital marketing. Bisa membantu kamu mendapat pekerjaan dengan 7 juta hingga 10 juta per bulan. Cuman problemnya adalah Anda hari ini 4.200.000, Anda bisa nabung 1 juta. Masalahnya ini cukup untuk biaya hidup satu orang. Tapi kalau satu keluarga, saya rasa ini sudah nggak cukup. Berat sekali. Anda harus punya side hustle. Nah, side hustle Anda apa? Ya, itu tadi saya sudah sampaikan, mungkin dengan MDA solusinya, Master Digital Academy. Ya kan, digital marketing. Di sini Anda dengan Master Digital Academy, Anda akan mendapatkan sebuah tambahan penghasilan dengan cara berjualan di TikTok, di marketplace dan sebagainya. Dengan Anda menguasai ilmu digital marketing, niscaya Anda akan menjadi orang yang jauh lebih baik. Dan ini saya rangkum dalam komunitas Yes. Di komunitas Yes, Anda akan menjadi orang yang jauh lebih prima, jauh lebih sukses, dan penghasilan Anda bisa jauh lebih besar dibanding dengan penghasilan UMR tadi, tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama Anda. Yang keempat, investasi yang banyak dari penghasilanmu. Jika kamu memiliki penghasilan bulanan 5 juta, usahakan setidak-tidaknya nabung 2,5 juta atau investasi. Investasi itu bisa dilakukan dalam bentuk saham, obligasi, atau bahkan properti kalau penghasilanmu besar. Karena hasil investasimu itu bisa memberikan passive income untuk hidupmu. Tapi saya mau tambahkan lagi, investasi yang tadi, obligasi, dan sebagainya, itu mungkin saat ini belum bisa menambah income-mu. Tapi yang terpenting adalah investasi layar ke atas menurut saya. Ya, di sini saya punya 2 jenis kursus yang saya sangat anjurkan. Kursus yang pertama adalah KMK, kursus manajemen keuangan. Di sini saya bersama Pak Tony Adikaryo itu mempunyai sebuah kursus selama 16 jam, di mana kursus ini membahas tentang bagaimana memanage keuangan Anda. Supaya uang Anda nggak boncos begitu aja, supaya uang Anda nggak habis begitu aja. Nah, yang kedua, saya juga berkolaborasi dengan Bapak Richard Putra di dalam MDA, Master Digital Academy. Nah, di sini Anda akan diajarkan untuk menjadi seorang digital marketer yang baik. Ketika Anda menjadi seorang digital marketer yang baik, Anda akan bisa memasarkan produk apapun. Dengan demikian itu bisa menambah side hustle kamu, menambah penghasilan utama kamu. Dan ini tentu namanya kursus ya, investasi layar ke atas. Kalau nggak mungkin Anda, kalau nggak menguasai skillnya, Anda nggak bakal bisa. Nah, baru di situ di dalam instrumen kursus manajemen keuangan akan lebih jelas lagi apa itu obligasi, apa itu option, apa itu Anda investasi deposito, emas dan sebagainya, saham. Di situ akan dibahas dengan lebih detail. Baru dengan demikian, Anda dari kursus KMK ini Anda mendapatkan pengetahuan knowledge. Yang kelima yaitu pentingnya belajar tentang keuangan. Ini penting banget. Pendidikan finansial sangat penting untuk membantu kamu membuat keputusan keuangan yang bijak. Misalnya, ikutin kursus. Nah, ini sama seperti yang tadi saya ngomong KMK. Investasi membantu kamu memahami cara berinvestasi di pasar saham dan keuangan. Maka dengan penghasilan bulanan 5 juta, kamu bisa alokasi 500.000 untuk investasi dalam pendidikan finansialmu. Niscaya, uang 500.000 itu akan jauh berkembang. Dan suatu hari ini bisa menjadi payung loh ketika Anda sedang yang namanya hujan badai. Anda punya persiapan sewaktu Anda kena bencana finansial.
Mungkin saat itu butuh biaya untuk pernikahan, butuh biaya untuk berobat, butuh biaya untuk ini dan ini. Anda kalau nggak menggunakan saving Anda dari mana? Nah, di KMK diajarkan cara saving yang tepat sesuai dengan penghasilan Anda, diajarkan. Dengan demikian, Anda dengan kursus yang harganya sangat terjangkau itu, Anda bisa mengelola keuangan Anda. Oke? Yang keenam, hindari hutang yang buruk. Nah, ini orang miskin seringkali nggak sadar gitu loh. Untuk dapat konsumsi, untuk konsumsi yang tidak dapat menghasilkan pendapatan di masa depan bisa merugikan keuanganmu. Sebagai contoh, ambil kredit smartphone terbaru seharga 10 juta tanpa tujuan produktif bisa menjadi beban finansial. Jelas dong, kalau Anda hari ini ngambil cicilan contohnya 100 juta, 10 juta. Tapi 10 juta itu Anda cuma beli iPhone tapi nggak diapa-apain. Ya rugi dong. Lebih baik Anda beli iPhone tapi bisa ngonten, bisa make money, bisa ikut kursus, Anda bisa jualan, bisa live. Nah, Anda masih bisa punya side hustle. Kalau Anda masih punya side hustle, niscaya Anda akan yakin 1000% ini hutang ini bisa menjadi produktif. Itu namanya hutang baik. Hutang yang dibuat untuk kerja. Hutang untuk cicilan motor boleh nggak Pak? Boleh, asal dibuat kerja. Hutang cicilan mobil boleh nggak? Boleh. Boleh, asal dibuat kerja. Ya, itu dia. Sebaiknya menggunakan kredit untuk kursus yang bisa meningkatkan keterampilan dan potensi penghasilan, itu adalah utang baik. Saya sangat menganjurkan. Contoh, Anda boleh nggak minjam uang untuk ikut KMK? Boleh. Minjam uang untuk ikut MDA? Boleh. Boleh. Kenapa? Dari situ Anda income, Anda berhutang untuk kursus gitu loh. Nah, ini nggak masalah. Karena apa? Anda memang butuh income. High income skill, Anda butuh sebuah pengetahuan untuk meningkatkan skill pendapatan Anda. Yang saya selalu bilang high income skill. Kalau hari ini Anda tidak punya high income skill, bagaimana Anda hari ini bisa meningkatkan pendapatan Anda? Nggak bisa. Dari mana Anda dapat high income skill? Ya harus ikut kursus lah. Anda mau bahasa Mandarin, nggak ikut kursus Mandarin, ya mana bisa. Anda mau kerja di Jepang, nggak ikut kursus bahasa Jepang, mana bisa. Tapi Anda mau dapat rezeki di Jepang, ya mana bisa. Ya kursus lah. Sama juga, Anda mau punya high income skill, tapi Anda nggak punya skill kursusnya, ya mana bisa. Oke? Ya, itulah sedikit tambahan untuk Anda. Yang ketujuh, punya lebih dari satu sumber pendapatan. Yes, orang miskin nggak tahu ini. Orang miskin pikirnya pendapatan satu-satunya cuma dari gaji. Wrong. Atau jualan harian. Wrong. Atau buruh harian. Wrong. Orang diversifikasi sumber pendapatan yang selalu disebut dengan namanya multiple source income. Yaitu kamu seorang desainer interior dengan gaji bulanan 10 juta. Kamu bisa freelance untuk proyek desain tambahanmu. Gambar contohnya, kalau Anda seorang arsitektur, gambar ada jasanya. Anda bisa dapat side hustle lagi dari menggambar. Desain contohnya, kamu menyediakan jasa desain, kamu punya side hustle lagi. Maka itu bisa membantumu tidak terlalu bergantung pada satu sumber penghasilan saja. Oleh sebab itu, saya yakin ketika hari ini Anda punya side hustle, orang miskin nggak paham ini. Satu profesi desain interior, tapi dia bisa punya banyak sekali side hustle yang lain. Yang saya selalu sebut dengan yang namanya multiple source income. Ketika Anda punya multiple source income, niscaya Anda kan luar biasa sekali. Oleh sebab itu saya di sini selalu ingin mengajarkan untuk bagaimana Anda bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Dengan multiple source income ini, Anda bisa punya banyak saluran-saluran pendapatan yang lain, tidak cuma satu sumber pendapatan. Paham ya? Nah Pak, gimana untuk dapat multiple source income? Ya join komunitas Yes. Saya akan ajarkan di sana. Ya, Anda bisa dapat penghasilan tambahan menjadi seorang reseller contohnya. Ya di situ Anda akan diajarkan dengan banyak sekali skill dan supaya Anda bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, yang ke-8 ini manfaatkan peralatanmu. Ini ada sebuah cerita lucu. Ini cerita nyata dari diposting sama Brad Goldstein. This is insane katanya. Cashier is literally zooming into NYC, into New York from the Philippines. Artinya apa? Anda lihat gambar ini. Di gambar ini ternyata ada satu kafe atau satu resto di New York, itu ternyata tidak lagi membayar gaji dari pendapatan orang setempat. Tapi dia lebih baik membayar orang Filipina yang mana dia tidak perlu datang ke New York. Tapi dia tetap bekerja di Filipina. Tapi dia hari jam kerjanya, dia bekerja kasir dan dia di depan Zoom. Wow, dia live streaming.
Dan dia tetap melayani pelanggan, halo apa kabar. Jadi dia live streaming, ada pelanggan datang, kasir kan tidak perlu bayar mahal. Dan dia bayar income-nya itu, si pemilik kafe atau resto ini membayar income-nya Filipina, itu murah sekali. Tapi pendapatannya New York gitu loh. Nah kan keren. Dia jualan di New York tapi bayar pegawainya di Filipina. Dan dengan zaman internet, everything is possible. Manfaatkan peralatan yang kamu miliki untuk menciptakan pendapatan. Misalkan, jika kamu memiliki laptop, kamu bisa menggunakannya untuk membuat kursus online Mafia atau menawarkan jasa desain. Mafia itu profesi saya dulu. Saya guru matematika, fisika, kimia. Mafia artinya jasa menulis atau jasa sekretaris online kalau kamu punya skill itu. Loh, dari mana saya punya skill itu? Ya belajarlah. Semua itu perlu kursus. Contoh, saya pengen digital marketing. Digital marketing saya ngambil yang gratisan aja di YouTube banyak. Tapi yang ngambil gratisan di YouTube itu nggak banyak dibuka konten-konten dagingnya. Ya Anda perlu ikut kursus. Makanya tadi, saya manajemen keuangan kan dari tipsnya Pak Chandra kan bisa, betul. Tapi di kursus manajemen keuangan saya bersama Pak Tony, di situ itu kursusnya lebih dalam. Itu lebih ke ekspertis sesuai dengan profil usia, profil risiko yang Anda miliki, termasuk profil penghasilan Anda miliki. Usiamu berapa, pendapatanmu berapa, itu akan diberikan instrumen investasi yang cocok. Nggak seperti yang Anda nonton YouTube gratisan nanti salah investasi, salah gitu. Lebih baik ikut kursus. Karena di kursus itu Anda akan diberikan tugas harian supaya Anda itu benar-benar, ya namanya orang kursus, namanya orang kuliah. Baru Anda akan dilatih dan keluar Anda dapat sertifikasi gitu loh. Nah, dengan ikut kursus tersebut, saya yakin Anda akan mendapatkan sertifikat supaya Anda dapat knowledge dan pengetahuan. Makanya before you earn, nah itu, before you earn, you must learn. Ini kata kuncinya. Ya, sebelum Anda mendapatkan, cuman beda satu kalimat, harus ada kata L itu, learn. Nah, masalahnya Anda nggak mau learn, Anda nggak mau ikut kursus, ya gimana Anda hari ini bisa maju? Anda harus ikut kursus supaya Anda bisa maju. Oke? Dan terus terang, sejak Success Before 30 berdiri, saya selalu cuman ceritakan komunitas Yes. Tapi, sejak tahun 2024 ini saya sadar, subscriber saya ini pengen level up. Kalau level up nggak cuman konten dari Success Before. Oleh sebab itu saya membuat 2 kursus ini. Ya, bukan membuat sih, lebih tepatnya berkolaborasi dengan KMK dan MDA agar melevel up sahabat SP30 supaya sahabat SP30 tahu kursus yang lebih tepat untuk sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang satu manajemen keuangan, yang satu skill digital marketing. Yang ke-9, kelola uangmu dengan baik. Keterampilan mengelola uang adalah kunci untuk memastikan keuangan yang sehat. Jika penghasilanmu 5 juta per bulan, buatlah anggaran untuk menentukan berapa banyak anggaran yang akan kamu belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Seringkali kita itu nggak pernah bikin anggaran. Ya pokoknya uang hari ini habis hari ini gitu loh. Nah makanya lagi-lagi kenapa Anda harus ikut KMK. Kalau Anda nggak ikut KMK, gimana cara nyatetnya? Pos-pos mana aja? Apa itu namanya pos pendapatan? Apa itu namanya? Wah pokoknya diajarkan banyak sekali gitu loh. Ada 5 pos yang harus Anda pelajari di KMK. Saya nggak bisa bongkar di sini. Karena di situ Anda akan tahu supaya uang itu nggak kepake untuk hal-hal yang nggak aneh-aneh gitu loh. Berapa banyak uang yang harus ditabung, berapa banyak uang yang harus diinvest, mengikuti anggaran yang ketat untuk membantu kamu mencapai tujuan finansialmu lebih cepat. Paham ya, sahabat SP30 ya. Jadi supaya Anda itu tahu 5 pos mana yang harus Anda miliki. Kalau nggak tahu ya Anda ngaco aja gitu. Itu semua di KMK. Dan yang ke-10 yaitu bangun kekayaan bertahap. Membangun kekayaan itu seperti membangun tembok. Dilakukan satu bata, satu waktu demi satu waktu. Nggak ada ceritanya Candi Prambanan dibangun Ratu Jonggrang satu malam, itu nggak ada. Itu mungkin sebuah kisah yang luar biasa. Tapi banyak orang itu pengen cepat kaya satu malam seperti anak-anak sekarang yang halunya luar biasa. 1 juta, gimana Anda benar-benar dapat 100 juta dari kripto? Aduh kacau. Jangan dulu, Anda nggak punya income utama, jangan pernah bermain di bidang itu. Contohnya, mulai dengan menyisihkan sebagian kecil dari penghasilanmu setiap bulan untuk investasi di saham atau reksadana. Walaupun kecil, tapi jika dilakukan terus-menerus, bisa berkembang menjadi besar. Pak, dari mana Pak? Ya sekali lagi, Anda jangan meremehkan uang simpanan 1 juta 1 bulan loh. Lebih baik Anda menabung 1 juta 1 bulan ditabung. Tapi kalau Anda tahu cara mengelolanya dengan benar sesuai ilmu di KMK, uang 1 juta itu suatu hari bisa jadi 100 juta loh. Benar. Tapi ilmunya kita bongkar di KMK dengan lebih detail. Nggak bisa kita bagikan cuman 10 menit, 15 menit di YouTube, susah sekali. Memang harus ikut kursus berjam-jam. Namanya juga kursus.
11. Menyimpan uang lebih sulit daripada mendapatkan uang. Yes. Setelah kamu dapat uang, tantangan selanjutnya adalah gimana menyimpan dan mengelola, bahkan mengembangkannya. Lagi-lagi itu di KMK. Tapi kemudian dihabiskan dengan cepat. Oleh karena itu penting untuk belajar mengatur anggaran, menghindari hutang, tidak perlu, berinvestasi agar uang tidak hanya mengendap, tapi juga berkembang. Karena apa? Pertama, earn, save, dan yang terakhir, grow. Nah, ini filosofinya. Bagaimana Anda mengelola keuangannya. Setelah grow, earn lagi. Save, grow. Jadi kalau Anda tahu siklus ini, maka orang kaya semakin kaya. Nah, orang miskin ya nggak paham. Makanya orang miskin earn, waste, dihabiskan. Mana ada pikir save? Nggak mungkin. Nah, ini semua ilmu lagi-lagi di KMK. Saya nggak akan bahas di sini karena ilmunya berjam-jam, ya kan? 16 jam totalnya. Ada tugas yang harus Anda kerjakan supaya pengetahuan kecerdasan finansial Anda meningkat. Dan yang ke-12, pentingnya menggunakan jasa profesional. Untuk pemilik bisnis, menginvestasikan uang menyewa profesional yang ahli sangat penting. Profesional baik bisa membantu meningkatkan efisiensi dan keuntungan bisnis. Misal, menyewa seorang yang akuntan yang baik, tidak hanya mengurusi pajak dengan benar, tapi juga memberikan saran untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik. Ini bisa jadi investasi yang akan sangat berharga, pada akhirnya akan menghemat uang dan meningkatkan pendapatan. Jadi oleh sebab itu, Anda jangan berpikir, kenapa orang yang penghasilan bagus, tapi gara-gara bermasalah dengan pajak, gara-gara Anda menghemat, Anda nggak sewa konsultan, ya jadi masalah. Saya sendiri punya konsultan pajak, pribadi maupun perusahaan. Kalau enggak, nanti ada masalah pajak juga repot. Jadi oleh sebab itu kita juga harus mengerti. Kok akuntan contohnya, ya kita harus sewa akuntan. Kalau kita nggak sewa akuntan, nanti keuangan kita juga masalah. Nah, kalau Anda misalkan UMKM atau masih baru, ya sekali lagi yang KMK itu tadi gitu loh. Minimal Anda itu tahu ngatur keuangan pribadi gitu. Dan ngatur keuangan pendapatan Anda. Niscaya deh kalau Anda ikut KMK, minimal Anda itu nggak mudah lari, uangnya tuh nggak mudah hangus. Jadi uang yang Anda hasilkan itu minimal bisa tahu pos-pos mana yang harus di saving dan Anda disiplin. Harus sekali lagi ikut kursusnya. Kalau Anda nggak ikut kursusnya, susah. Ya, kalau mau dapat penghasilan tambahan, ya komunitas Yes sama MDA. Niscaya di situ Anda akan mendapatkan sebuah penghasilan tambahan. Oleh sebab itu, sahabat SP30, saya dengan senang sekali berbagi video ini. Semoga Anda nggak miskin terus deh, tapi Anda harus menjadi pribadi yang bertumbuh, berkembang. Saya juga ingin melihat sahabat SP30 bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Saya tunggu di kolom komen pendapatan Anda, penghasilan Anda, apa yang sudah Anda dapatkan setelah subscribe saya selama ini. Jangan lupa like-nya, and always salam hebat luar biasa.